rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Curah Takir 6, yang terhormat Ketua Komite SDN Curah Takir 6, yang terhormat segenap Dewan Guru dan staf karyawan, beserta yang terhormat tamu undangan perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rizki sehat dan juga rizki sempat sehingga kita dapat menghadiri acara pada pagi hari ini. Kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baiklah, saya selaku pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan ketua komite oleh Ibu Mukayah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Curah Takir 6, yang saya hormati pula para Dewan Guru, yang saya hormati perwakilan dari masing-masing kelas, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya banggakan. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi sehat dan diberi nikmat sehingga kita bisa melaksanakan atau memenuhi undangan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Curah Takir ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan barokah ini. Bapak Ibu, kami juga diundang di sini terkait dengan beberapa kegiatan atau program sekolah yang pada akhir-akhir ini mungkin memang banyak sekali yang harus disampaikan dan perlu dukungan daripada panjenengan semua para wali murid, sehingga program yang akan dilaksanakan ini bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan harapan. Mungkin seperti itu. Saya tadi juga mendapatkan bocoran juga dari Ibu Kepala Sekolah bahwa ini mungkin program untuk tahun 2025 ya Bu. Sekolah akan mengadakan atau akan membuat koperasi sekolah. Akan membuat koperasi sekolah. Kemudian yang kedua akan diadakan lomba antar kelas, gitu nggih. Yang ketiga apa tadi? Ada CCTV mungkin, ada CCTV, kemudian taman baca. Dari beberapa program yang akan dilaksanakan ini perlu daripada dukungan panjenengan semua, nggih. Apapun programnya, kalau tidak ada dukungan dari panjenengan itu susah untuk bisa berjalan atau bisa dilaksanakan. Kira-kira kalau nanti
penyampaian program-program ini yang akan dilaksanakan didukung nggak Bu, Bapak? Didukung ya, karena ini demi kebaikan atau demi kemajuan sekolah kita ini. Sekolah SD 6 ini bukan punyanya Pak Guru, Bu Guru, bukan punya Ibu Kepala Sekolah saja nih. Ini mutlak milik penjenengan semua. Jadi maju enggaknya desa ini tergantung pada penjenengan sebagai wali murid. Jadi muridnya bisa kayak gini, paling enggak coba murid anak-anaknya itu juga bisa lebih maju dan sekolahannya ini lebih maju lagi. Gitu nggih. Jadi sekolah ini akan melaksanakan program yang harus didukung oleh semua wali murid yang ada di sini. Karena program itu juga tidak lepas dengan anggaran juga. Jadi mungkin ada yang anggaran yang bisa dibiayai oleh sekolah, juga ada yang harus dibiayai oleh para wali murid seperti itu. Lek pengen api ya memang harus bondo ya Bu ya. Jangankan itu, penjenengan pengen cantik aja kan harus bondo seperti itu ya. Jur basuki mau piyo gitu ya Bu. Ciri Jawane seperti itu. Iso api tapi harus ada biaya gitu. Jadi dek anak ini titip ini wis pokoknya pasrah pokokan wis pokoknya anakku iso moco iso naik kelas setiap tahunnya cukup, enggak seperti itu nggih. Jadi apapun program ini demi kebaikan sekolah ini harus kita juga ikut berperan di situ nggih. Mungkin itu. Terus yang kedua saya juga sedikit menyampaikan atau menginformasikan terkait dengan program atau visi misinya Pak Prabowo yang sekarang sudah dilantik, Ibu sudah resmi dan sah menjadi presiden kita. Salah satunya yaitu program makan gratis. Ingat ya Bu? Ya, jadi program makan gratis itu akan direalisasikan pada tahun 2025. Untuk bulannya kita juga belum tahu karena undang-undangnya juga sudah didok. Jadi itu pasti sudah ada program makan gratis itu akan dilaksanakan. Dan informasinya kayaknya semua lembaga SD atau TK PAUD itu kayaknya sudah dimintain datanya, mungkin seperti itu. Itu perencanaan awal, mungkin datanya sudah diminta berapa anak yang harus dikasih seperti itu. Itu juga butuh dukungan penjenengan. Ya alhamdulillah dengan program itu kita lihat sisi positifnya karena nanti pelaksanaannya itu juga dari desa kita masing-masing maksudnya. Jadi untuk makan gratis itu enggak keluar dari enggak mendatangkan dari luar desa atau luar kecamatan. Jadi pelaksananya itu adalah masyarakat desa Turatangir sendiri, kemudian yang mendistribusikan ke SD-SD itu juga ada timnya nanti. Timnya itu juga dari masyarakat desa itu sendiri. Mungkin ini adalah peluang bagi penjenengan semua untuk petani dan yang peternak dan lain sebagainya, karena semua desa itu akan membutuhkan bahan baku bahan baku mulai dari beras, telur, minyak, kemudian sayuran itu akan membutuhkan sangat banyak sekali. Jadi ini adalah peluang jenengan mungkin bisa beternak beternak kecil-kecilan di rumah, kemudian tanam sayuran di pekarangan Kalau semua masyarakat desa ini bisa melaksanakan itu, maksudnya itu sehingga bahan baku itu tidak akan diperoleh dari luar desa. Mungkin seperti itu. Jadi tanam terong, nandur lombok, nandur tomat itu. Lek saiki per rumah tangga itu punya misalkan setengah kiloan gitu, dikumpulnya kan banyak itu lek iso panen bareng. Mungkin kudu pikiran seperti itu Bu. Itu kayaknya kalau kita harus mengambil dari luar
desa sana juga membutuhkan itu. Jadi kita harus bisa menyediakan apa namanya? Bahan baku. Iya, bahan bakunya misalkan kayak sayuran yang lebih gampang. Yang punya lahan sedikit tidak duwe lahan iso pakai polybag bisa pakai polybag. Jadi selain itu untuk meningkatkan perekonomian keluarga juga membantu desa, membantu apa namanya program makan gratis itu sendiri, sehingga perekonomian itu berputar di wilayah desa ini, yang pada akhirnya perekonomian masyarakat di desa kita ini akan lebih baik dan lebih meningkat. Mungkin itu sedikit saja terkait dengan ini, terkait dengan makan gratis, kemudian program sekolah yang akan dilaksanakan tahun 2025 juga. Itu intinya semuanya itu butuh peran dari masyarakat dan peran daripada penjenengan semua yang hadir pada hari ini, dan ini bisa digepok tularkan kepada yang lain yang nggak bisa hadir ya Bu ya. Jadi disampaikan ke yang lain, maksudnya biar yang direncanakan oleh sekolah ini itu biar nyampe ke yang lain juga gitu. Oh besok SD akan melaksanakan ini seperti itu. Jadi dan ngerti lah ketika nanti pas dilaksanakan enggak kaget, mungkin gitu Mungkin itu saja dari kami, karena setelah ini mungkin masih sangat banyak sekali yang akan disampaikan terkait yang saya sampaikan tadi, perencanaan program sekolah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Komite Sekolah SDN Jurang Akhir 6 Ibu Mukaya, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Pentasik SDN Jurang Akhir 6 dan karyawan, yang saya banggakan Bapak Ibu perwakilan dari wali murid dari kelas 1 hingga dengan kelas 6. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, hari Kamis 21 November 2024, kita dapat bertemu di ruangan penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan yang hari ini berkenan untuk menghadiri undangan kami. Jadi sebenarnya rancangannya hari ini itu merupakan saya kemarin ikut kelas Bapak Ibu di mana. Adapun tugasnya itu, tugas yang pertama membuat video dengan pengawas sekolah, diskusi tentang peningkatan kualitas sekolah yang kita cita-citakan. Kemudian ada waktu tanggal 19 sampai tanggal 22 harus mengumpulkan warga sekolah, termasuk perwakilan wali murid, ketua komite. Sebenarnya saya juga mengundang Bapak Kepala Desa, Bapak Pengawas untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Dan itu harus didokumentasikan dalam bentuk video, paling tidak 1 jam videonya itu, dan sama foto-foto juga. Jadi kita nikmati insya Allah 1 jam ke depan kita akan senang-senang di sini untuk tujuannya yaitu menetapkan prioritas perbaikan layanan secara partisipatif di SDN Jurang Akhir 6, Kecamatan Teborjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jadi sebelum kita membuat program itu ada beberapa poin di depannya
sampaikan ke Ibu Ketua Komite bahwa programnya nanti insya Allah ini itu berdasarkan dari data-data yang sudah kami kumpulkan. Ini prosesnya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan pada sesi kali ini yang pertama memberikan pemahaman kepada warga sekolah terkait pentingnya memprioritaskan permasalahan yang perlu diselesaikan di sekolah, ya program itu tadi. Kemudian yang kedua, menyepakati apa saja layanan yang akan diperbaiki selama 1 tahun dari hasil refleksi oleh seluruh warga sekolah di akhir diskusi. Nanti kita sepakati bersama. Itu tujuan dari pertemuan kita. Nah, untuk waktunya sendiri Bapak Ibu, nih sebenarnya saya diberi waktu itu 240 menit, 4 jam dengan rentetan yang seperti ini. Ada sesi 1, sesi 2 sampai dengan yang terakhir sampai dengan sesi penutupan. Tapi nanti kita beberapa hal yang kurang sesuai kita skip aja supaya waktunya juga agak cepat. Baik Bapak Ibu, tiba di sesi yang kedua yaitu kesepakatan diskusi. Mari kita membuat kesepakatan terlebih dahulu supaya diskusi kita berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Ini ada 2 poin yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, menghargai semua pendapat. Setuju Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan diskusi. Setuju ya? Mungkin ada yang ditambahkan, monggo. Ada yang ditambahkan Bapak Ibu biar saya tuliskan di bawahnya. Cukup aktif ya, aktif dan bahagia. 3Y, baik, ini kesepakatan diskusi kita sampai dengan sesi penutupan. Ini ada ice breaking. Kita main apa dilewati ya? Waktunya nggih, dilewati aja nggih. Dilewati aja untuk ice breaking-nya. Atau mungkin pakai ice breaking yang lain yang tepuk 1, yes, gitu aja nggih kayak anak-anak. Tepuk 1, yes, 1 suku kata. Kemudian tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap diskusi. Banyak. Kalau anak hafal ini. Tidak apa-apa, kita mulai ya Bapak Ibu. Berdiri biar lebih semangat. 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap diskusi. 2 kali tepuk 5, siap diskusi. Siap diskusi. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi kalau ke anak-anak itu kita beri tepuk-tepuk supaya mereka bersemangat. Nah, kapan lagi kita tepuk-tepuk ya kalau nggak pas kumpul-kumpul gini. Sesi 4 sudah moro-moro. Oke. Nah, ini penyampaian daftar seluruh permasalahan yang harus diselesaikan dan penguatan pemahaman atas pentingnya melakukan prioritas pada aspek perbaikan. Sebenarnya ini hal-hal yang klasik Bapak Ibu, panjenengan dari tahun ke tahun itu sudah disampaikan seperti ini. Hanya saja ini dibuat PPT-nya harus dilaporkan, nanti PPT-nya ini dikumpulkan. Jadi saya buatnya tadi malam. Nah, ini Bapak Ibu permasalahan yang ada di SDN Curah Takir 6. Bisa saya sampaikan hasil rapor pendidikan. Yuk lihat hasil rapor pendidikan sekolahmu tahun 2024. Nah, rapor pendidikan ini setiap sekolah punya Bapak Ibu. Jadi sekolah itu juga dirapor oleh pemerintah. Nah, ini rapor kita di tahun 2024. Tapi sayangnya sumbernya itu
berdasarkan hasil pengerjaan anak-anak pada waktu AMBK. Jadi tiap tahun kelas 5 itu kan melaksanakan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Gurunya juga mengerjakan Sulinjar, Survei Lingkungan Belajar. Kita dulu awal-awal kan ngerjakan, pokok ngerjakan. Anak-anak pun ngerjakan di komputer tuh kadang ada yang pokok tutul, nggak dibaca, kadang tutulnya salah dan lain sebagainya. Ternyata nilai itu dibuat rapot oleh kementerian. Ini hasilnya dari kita. Jadi mulai tahun 2022 ada rapotnya, 2023 dan yang terakhir 2024. Untuk yang ANBK kemarin kelas 5 itu nanti terbitnya di tahun 2025. Nah, sekarang kita patokannya ke 2024. Ini hasil dari rapor mutu sekolah kita SDN Jurapakir 6. Kemampuan literasi murid sedang naik dari tahun 2023. Kemudian kemampuan numerasi murid sedang turun dari 2023. Karakter murid baik, alhamdulillah baik. Ini kalau hijau-hijau semua itu baik Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian ke indikator yang keempat, keamanan sekolah kita baik. Kebinekaan sekolah baik. Di kualitas pembelajaran ini yang kurang. Jadi ini nanti yang akan kita angkat, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran untuk yang berpihak kepada siswa. Jadi kita prioritaskan yang berwarna merah terlebih dahulu, baru kemudian boleh ke yang berwarna kuning. Kalau yang sudah hijau itu sudah aman. Nah, setelah cari akar masalahnya, kualitas pembelajaran tadi yang merah, apa sih penyebabnya? Nah, itu ada di sebelah sini Bapak Ibu. Jadi ya ngapunten kita agak mengikuti ya, atau mengikuti. Ini kemarin buatnya nggak tidur ini. Karena tugas Bapak Ibu di Jember itu SD-nya hanya 2 yang dikirim ke Malang. Jurapakir 6 sama SDN Karang Semanding 2 Balung. Ya sama, kepala sekolahnya juga kerjakan ini itu dan lain sebagainya. Menemui pengawas, di pengawasnya uangnya dicari, suwibu banget sampai ke silo saya. Dalamnya bapak pengawas itu silo. Kurang titik ke bumitir sudah. Pas hujan-hujan lagi, tapi namanya tugas ya kita laksanakan dengan bahagia. Nah ini Bapak Ibu tadi pada kualitas pembelajaran kita kan merah dengan kurang. bahagia penting. Nah penyebabnya apa? Di sini muncul peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Latih pindah Ini tak yang seket tak menjadi jeda-jeda ya. prioritas utama kita kan Bapak Ibu ke permasalahan yang ada di SDN Jurapakir 6. Kemarin kan cerita. Ini. Jadi yang menjadi prioritas utamanya yaitu kualitas pembelajaran. Kelihatan tadi. Kemudian yang kedua, kemampuan numerasi itu ada 2 poin dan kemampuan literasi itu ada 2 poin. Nah, itu ada 3 hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama yaitu terkait dengan manajemen kelas di dalam kelas. Kemudian yang kedua terkait dengan bapak ibu gurunya. Yang ketiga terkait dengan sarana dan prasarana. Nah, untuk yang pertama terkait yang kelas itu tadi, makanya saya memprogramkan untuk lomba antar kelas, di mana nanti peran bapak ibu wali murid di sini yang sangat vital. Boleh Bapak Ibu, ini kelasnya mau dibuat seperti ini mau saya tambahin ini, diskusi dengan wali murid yang lain. Nah di sini Bapak Ibu merupakan perwakilan dari wali murid yang ada di kelas panjenengan, tugasnya nanti menyampaikan kepada Bapak Ibu yang lainnya. Sebenarnya saya pinginnya ngundang semua Bapak Ibu, tapi takutnya nanti ada yang repot, ada yang sibuk bekerja, malah mengganggu kan gitu. Jadi diambil kebijakan hanya perwakilan 1 kelas 1 saja. Nah itu
belajar kepada Bapak Ibu guru nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Biayanya dari mana? Monggo disetujui saran-saran dari wali murid. Nanti insya Allah dari sekolah menyediakan untuk piagam, topi, dan lain sebagainya. Jadi ada juara-juaranya. Satu contoh, kelas 6 mau tak buat gambar planet-planet, monggo. Mau saya buat pojok baca di sebelah sana, ada karpetnya, ada pagernya, monggo. Oh kelas 4 mau buat TV smart LED, monggo. Mau buat AC, dipasangi AC, silakan. Tapi yang itu adalah Bapak Ibu, saya lebih ke hiasan-hiasan kelas, pojok baca dan lain sebagainya. Pokoknya harus ada Pancasila, presiden, wakil presiden, bendera itu yang lainnya itu merupakan tambahan. Nah itu nanti tugas Bapak Ibu wali murid supaya kelas kita api ini bagaimana. Karena kita juga masih ada 2 PR untuk kelas 2 dan kelas 3 yang belum keramik ya Bapak Ibu. Itu masih PR sekolah. Insya Allah nanti juga di keramik biar sama dengan kelas yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu untuk yang dewan gurunya sendiri, di sini kami sudah punya komunitas belajar dan Bapak Ibu gurunya setiap hari Kamis 2 minggu sekali itu belajar. Jadi sebelum kami ngajari putra putrinya panjenengan, kita belajar terlebih dahulu. Itu setiap hari Kamis. Siapa gurunya bergantian. Mari Pak Padu, nanti Bu Alia, nanti Bu Yuni, nanti Bu Sas bergantian, saling sharing di sana. Itu merupakan tujuan dari masalah yang kedua tadi, yang dewan gurunya. Selain itu Bapak Ibu mohon izin nanti insya Allah Bapak Ibu guru ini juga akan mengikuti KMD, kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Itu 50-50, dibiayai sekolah 50%, dibiayai sendiri 50%. Insya Allah satu orang itu 450 dari sekolah, 225. Yang 225 bayar sendiri, sangunya cari sendiri, bensinnya cari sendiri, dan makan selama di perkemahan juga diusahakan sendiri. Dari sekolah itu 225. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, insya Allah di akhir tahun ini teman-teman mau berangkat KMD. Tujuannya apa? Yang kesini lagi kualitas pembelajarannya supaya tahun yang akan datang apakah ada kenaikan atau bagaimana, itu penilaiannya ada di sana. Kemudian yang ketiga terkait dengan sarana dan prasarana, insya Allah untuk kelas nanti pengeras suara semuanya dari kelas 1 hingga dengan kelas 6. Karena Bapak Ibu di sini ada 28 siswa, kadang-kadang Bapak Ibu guru itu teriak-teriak gitu kan ya, kopios dan lain sebagainya. Yang dihadapi bocah, ya namanya bocah, apalagi kalau kelas rendah, jadi kan coba injek khusus kalau Pak Doni, pagi Bu Yuni, wes kopios sembarang sudah. Yang satu diomongi sudah duduk, yang satu belayu, yang satu kemana? Kalau kelas rendah seperti itu. Makanya untuk membantu Bapak Ibu guru kita juga menganggarkan nantinya untuk pengeras suara di masing-masing kelas. Beda moyo-moyo untuk pokoknya itu setuju ya kira-kira Bapak Ibu? Itu terkait dengan sarana prasarana, termasuk juga CCTV supaya anak-anak lebih terkontrol untuk keamanannya akan dipasang CCTV di beberapa titik. Dananya dari sekolah, dari dana BOS Bapak Ibu. Kita dana BOS untuk tahun 2025 itu ada 155 siswa yang terrekrut ya. Tidak sampai 160 kan gitu. Dan dananya itu sekitar 150 berapa juta satu tahun. 149 juta dalam 1 tahun itu Bapak Ibu. Tiap bulan beda-beda untuk pengambilannya sesuai dengan kebutuhan setiap bulannya. Yang pasti kita ada pembayaran honor guru. Ini beberapa teman-teman masih di honor sekolah dan dengan honor yang masih belum layak kalau saya kira ya. Jadi Bu Yuni, Pak Doni ini masih kerjanya
lillahi ta'ala masih. Jadi bayarannya nanti yang banyak di akhirat insya Allah. Kalau untuk teman-teman yang lain yang sudah SK Bupati, yang sudah ASN itu sudah dibayar negara. Jadi tinggal Pak Doni sama Bu Yuni ini PR-nya. Dan juga guru-guru kita ini masih kurang Bapak Ibu. Pak Jainul itu sudah purna, belum ada gantinya. Saya sudah ngajukan di Jondan Janjeli, terus tidak tahu nanti dapatnya kapan. Pinginnya dapatnya yang ASN supaya lebih bisa mengolah keuangannya juga. Terus yang kedua kalau bisa dari putra daerah itu yang kami dahulukan, yang sama-sama curah kerja seperti itu, jadi tidak terlalu jauh dan bisa jaga sekolah juga kan ngerti nggih. Itu untuk kondisi. Oke, sekarang kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan menetapkan prioritas untuk perbaikan layanan sekolah tahun depan? Mengingat keterbatasan waktu, sumber daya, dan anggaran. Proses ini memastikan alokasi sumber daya yang efektif untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan. Membagi menjadi 2 kelompok dengan ada guru, ada wali murid. Monggo jadi 1 kelompok dan kelompok A dan kelompok B. Nanti tiap-tiap kelompok akan saya bagi kerjasama nih. Ini di video ini. Kelompoknya bagaimana? Apakah ditentukan atau kelompok sendiri? Kalau sama murid begini Bapak Ibu, ayo berhitung dari sana. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nanti angka menghitungnya 1, 2, 1, 2. Nanti angka 1 berkumpul dengan angka 1, angka 2 dengan angka 2. Apa seperti itu? Apa bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri? Menang ibu-ibu kasihan ibu-ibu ya wes, bapak-bapak kelompok A gitu nggih, ibu-ibu kelompok B. Papatmu sepiro iki? Bu Yuni sing video, sing kalau kurangan bapak ya. Kelompok A bapak-bapak dan kelompok B ibu-ibu. Sudah dapat kertas plano, kemudian stiker Bapak-bapak gini Pak. Bapak-bapak gini. Dan lakban. Sekarang tugas panjenengan di masing-masing kelompok menuliskan permasalahan-permasalahan yang ada di SDN akhir 6. Ditulis di kertas sticky notes. Monggo warnanya bisa pilih sendiri. Kira-kira apa saja permasalahan yang ada di SD kita? Ini contohnya ada Bapak Ibu. Sesuaikan dengan jumlah kelompok yang dibuat sudah ya, kelompok A bapak-bapak, B ibu-ibu. Nah, ini contohnya. Jadi di sini bagaimana meningkatkan jumlah buku di perpustakaan, bagaimana membuat iklim yang nyaman, bagaimana membuat kelas yang nyaman untuk anak-anak. Itu jenengan tulis sebanyak-banyaknya. Ya, kelihatan ya di sini nih. Bagaimana sekolah
dapat meningkatkan kemampuan Bisa dimateni. kolaborasi, bagaimana bisa mengaktifkan komunitas belajar di sekolah, bagaimana memberi pemahaman siswa terhadap ragam kekerasan seksual di sekolah. Ini yang sekarang lagi ya Bapak Ibu, jadi 3 dosa besar pendidikan. Itu yang pertama yaitu bullying yang sedang diperangi sekarang, kemudian yang kedua itu kekerasan seksual, dan yang ketiga intoleransi. Kalau dibilang takdir 6 di sini muslim semua, kan tidak ada yang agama lain gitu di sini. Muslim semua, jadi relatif aman. Kalau di tempat lain itu ada sukunya bermacam-macam, agamanya bermacam-macam, itu kadang-kadang jadi bentrok. Makanya intoleransi itu bentrok sekali sekarang digalakkan. Pendekatnya bagus. Boleh diwarna-warna, boleh tulisi ya kelompoknya, kelompok A, kelompok B. Ditulis di sticky note, nanti tinggal nempel. Apa nih? Surat takdir 6 ini bagaimana nih bagusnya ini? Itu masalahnya. Di rumah sudah banyak masalah, udah kita cari masalah. Mungkin Bapak Ibu melihat di sini kurang mainan untuk anak-anak, boleh dimasukkan. Kurangnya sarana permainan anak. Bu Yuni, ya bantu saya video soal binin benyak. Dibuat sebanyak mungkin. Bagaimana mengurangi anak yang berkata kotor? Kan itu juga masalah itu. Masih banyak loh Bapak Ibu, putra putri kita yang berkata kotor itu saya jumpai masih ada. Ada pengaruh game juga ya, sebut hewan-hewan itu. Pengaruh gen bawa dari rumah. Jangan lupa naknya boleh diwarna-warna yang bagus. Kertas yang pertama deh, karena kertas yang kedua nanti masih dipakai untuk sesi selanjutnya. Selalu nyaman.
diskusi dari kelompok B. Ada 16 yang kami hasilkan dari diskusi ini. Yang pertama yaitu bagaimana cara menangani kekerasan seksual pada anak. Yang kedua, bagaimana cara mengajak siswa untuk hidup bersih. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kedisiplinan pada anak, meningkatkan kedisiplinan pada anak. Yang keempat, bagaimana menangani anak yang sering berkata kotor. Dan yang kelima, mengajari anak untuk sopan santun, bersikap sopan santun kepada yang lebih tua. Kemudian yang keenam, bagaimana cara menangani waktu belajar, mungkin membagi waktu belajar siswa di rumah dan sekolah. Kemudian anak-anak supaya tidak bertengkar, menangani anak-anak yang sering bertengkar. Kemudian kamar mandi selalu bersih, cara menjaga kamar mandi untuk nyaman digunakan anak-anak. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, minimnya ruang bermain untuk siswa. Yang ke-10, dilarang atau mengurangi bermain HP, mengurangi aktivitas bermain HP di rumah. Yang ke-11, menjaga kerapian berpakaian. Yang ke-12, bagaimana cara menarik siswa untuk aktif dan kreatif dalam kegiatan ekskul sekolah. Kemudian yang ke-13, bagaimana cara mengingatkan supaya rajin belajar, memotivasi anak-anak, motivasi belajar. Kemudian yang ke-14, minimnya buku pegangan siswa yang hanya bersumber dari sekolah saja. Jadi di rumah anak-anak itu tidak ada bahan untuk belajar. Yang ke-15, jangan saling membuli, mengurangi bullying. Kemudian yang ke-16, yang terakhir, meningkatkan fokus belajar siswa di kelas. Luar biasa. Di sini sudah tertera ada 10 pertanyaan dari curhatan seorang bapak. Tidak terlalu banyak karena biasanya seorang bapak-bapak itu lebih memendam masalahnya sendiri. Dan pertanyaan yang pertama adalah bagaimana caranya menyadarkan anak-anak untuk bertingkah laku sopan. Nah, ini marak sekali di sekolah kita. Yang ada yang nomor 2 yaitu apa yang harus dilakukan jika ada anak-anak yang sering dibully. Kemudian nomor 3, siswa tidak fokus belajar, sulit dikondisikan. Nah, dan yang keempat, apa yang bisa dilakukan anak-anak ketika cemas akan menghadapi ujian. Wah, ini biasanya rawan sekali. Ada yang sudah siap, ada yang tidak. Dan yang kelima, bagaimana cara siswa atau siswi aktif di dalam kelas? Karena maraknya sekali biasanya terlalu over di dalam kelas, ada yang lari, ada yang gelut dan sebagainya. Nomor 6, bagaimana cara menyadarkan anak-anak bahwa menghargai sesama teman itu penting. Nomor 7, bagaimana cara menangani anak yang sulit memahami pelajaran. Dikarenakan di dalam kelas atau siswa-siswi itu kan IQ-nya berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap atau ada yang agak lemot. Iya, lemot. Nomor 8, bagaimana cara menyadarkan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, karena biasanya masih tiba-tiba habis makan, tiba-tiba dibuang seenaknya. Nomor 9, bagaimana cara mengurangi anak-anak berbicara yang jorok atau kurang sopan. Dan yang terakhir, kekurangan alat peraga pembelajaran. Baik, itulah ada 10 pertanyaan permasalahan dari curhatan seorang bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengan tersendiri sendiri, tidak ada permainan-permainan. Boleh loh SD itu punya jungkat-jungkit, punya ayunan, itu boleh. Jadi tidak hanya TK saja yang seperti itu. Dan permasalahan-permasalahan yang lainnya, termasuk bullying dan kurang aktif di dalam kelas.
bagaimana cara mengurangi supaya nggak main HP terus dan lain sebagainya. Ada yang ngatur jadwalnya susah karena memang anak-anak ini saya lihat ngajinya berapa kali? Kayaknya pagi ngaji, siang sore itu ngaji, malam ada ngaji lagi. 3 kali ya. Sama dengan saya dulu waktu kecil juga 3 kali ngaji. Ini sudah kayak di pondok ya berarti ya. Dan belajarnya kapan? Bukunya kurang, tidak ada yang untuk dipelajari di rumah. Karena memang LKS sendiri kan dilarang. Tapi saya membebaskan bagi wali murid yang mau beli LKS-nya, cuma wali murid yang adakan, bukan dari sekolah. Kalau dari sekolah nggak ada begitu. Itu sebagai sarana untuk belajar di rumah. Baik Bapak Ibu, nah sekarang ini adalah visi misi dari SDN Juratakir 6. Ini visi misi ini saya masuk sudah ada, jadi saya nggak buat, teman-teman yang buat dengan kepala sekolah yang lama, seperti itu ya. Nah visi misinya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berilmu dan berwawasan lingkungan. Kalau menurut panjenengan sudah cocok, kita teruskan. Kalau perlu ditambah, monggo ditambah. Kalau perlu dikurangi, mananya yang mau dikurangi? Bagaimana Bapak Ibu? Berakhlak, ini kan sudah regi ya ranahnya, cocok ya. Berilmu, ya. Berwawasan lingkungan, termasuk yang buang sampah pada tempatnya, termasuk menanam pohon dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah sesuaikah? Apa ada yang perlu ditambah? Jadi visi ini Bapak Ibu tidak hanya dipajang, ini merupakan mimpi kita. Kita kepengen anak-anak sekolah di sini itu nantinya seperti apa? Nah, yang diingini seperti ini, terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berilmu dan berwawasan lingkungan. Ada yang ditambah Bapak Ibu? Oke, coba saya tahu. Sudah sesuai ke? Sudah cocok ke? Oke, berarti saya pun juga sudah cocok ini. Mau saya tambah inklusi, kemarin saya lihat anak-anak nggak ada yang inklusi di sini. Jadi sepertinya masih belum perlu ditambah. Jadi tetap ya, visi kita, mimpi kita adalah ini, punya peserta didik berakhlak, berilmu dan berwawasan lingkungan. Oke, lanjut. Misinya itu yang ada di bawah kecil-kecil, membudayakan perilaku iman dan takwa pada peserta didik, menggali prestasi peserta didik, memupuk minat, bakat dan kreativitas peserta didik, meningkatkan nilai ujian, mengefektifkan proses belajar mengajar, menumbuhkan proses belajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Ini yang perlu kita eksplor. Boleh anak-anak pada waktu sekolah kita belajar di sawah, kita belajar di kantor desa, kita belajar di mana saja boleh, karena semuanya itu merupakan sumber belajar. Kalaupun Bapak Ibu kelas 3 nanti mau saya bawa ke gunung, mau belajar ini, monggo. Tapi tetap mitigasi risikonya harus diperhitungkan, bahwa anak sekian banyak, bagaimana keselamatannya dan lain sebagainya, itu yang paling penting. Nah, selanjutnya kita berdiskusi untuk mempertimbangkan akar masalah berdasarkan visi dan misi. Dari yang sudah panjenengan tuliskan tadi di hasil diskusi kelompok A dan kelompok B, warga sekolah di dalam kelompok berdiskusi mana saja permasalahan atau perbaikan layanan yang akan membantu sekolah lebih dekat mencapai visi dan misi. Nah, monggo diberi tanda bintang kalau permasalahan yang jenengan tulis tadi erat hubungannya dengan pencapaian visi misi. Diberi tanda bintang. Silakan. Tapi tadi cluenya berakhlak, berilmu, kemudian berwawasan lingkungan. Nah, yang erat hubungannya dengan visi misi, silakan diberi tanda bintang.
Berakhlak, berilmu, berwawasan. Bapak. Ini dalam ilmu ada yang musliman main. Enggak. Enggak apa-apa itu. Santai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu itu terkait dengan permasalahan yang hubungannya erat dengan visi dan misi. Selanjutnya, dari permasalahan tersebut, manakah yang berdampak ke murid? Silakan diberi tanda hati. Kalau tadi sudah ada bintang tapi berdampak juga, berarti ada tanda hati juga.